Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan membahas tentang task analysis, di mana task analysis ini masih dalam proses kita dalam menspesifikasikan kebutuhan si pengguna di user-centered design process. Nah, kenapa kita harus melakukan analisis pengguna dan juga analisis pekerjaannya mereka? Mungkin ini diawali atau yang menjadi dasar adalah karena desainer itu memiliki asumsi yang salah terhadap user dan juga interface-nya. Jadi mungkin kadang-kala desainer itu berasumsi bahwa semua user itu adalah sama. Jadi walaupun mungkin dalam satu kelompok gitu ya, dalam satu kelompok user, misalnya kelompok mahasiswa atau kelompok dosen atau kelompok pasien begitu. Nah, mereka beranggapan bahwa ya user itu sama. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita balik lagi ke persona yang kemarin kita bikin, setiap user itu, setiap orang itu pasti dia punya behavior, punya latar belakang yang berbeda gitu ya, motivation dan juga pain point yang berbeda. Kemudian si desainer juga kadang suka berasumsi bahwa semua user itu sama dengan dirinya. Jadi ini yang kadang-kadang suatu interface itu tidak sesuai dengan keinginannya si pengguna. Jadi misalkan dia bikin suatu fitur atau bikin suatu interface yang menurut dia ini saya bisa paham nih interface ini gitu, dan dia berasumsi bahwa orang lain pun akan memahami hal yang sama, padahal kan belum tentu. Jadi kita selalu memposisikan diri kita sendiri sebagai desainer ini adalah sebagai si user gitu ya. Jadi kita memposisikan diri kita si desainer ini sebagai user. Karakteristik user itu tidak berpengaruh terhadap produk gitu. Nah, itu asumsi yang salah juga. Padahal sebenarnya kalau berdasarkan persona kemarin, karakteristik user itu sangat berpengaruh banget kan ya. Terus si desainer itu dapat mendesain interface tanpa yang baik gitu ya, tanpa perlu memahami user gitu. Jadi kalau menurut desainernya, saya nggak perlu melibatkan si user gitu, karena kayaknya saya yang paling tahu deh ini harus seperti ini dan sebagainya. Padahal mungkin baik untuk si desainer, belum tentu itu yang diinginkan oleh si usernya. Sehingga kalau misalkan kita coba rumuskan apa itu task analysis. Task analysis ini adalah metode untuk menganalisis pekerjaan yang dilakukan oleh si usernya, tentunya yang berkaitan dengan konteks ya, pekerjaan yang dilakukan dalam konteksnya itu. Jadi apa yang mereka lakukan, kemudian mereka tuh bekerja dengan menggunakan apa, kemudian apa yang harus mereka ketahui. Nah, hal-hal ini yang dapat kita lakukan untuk menganalisis pekerjaan-pekerjaan mereka gitu. Nah, untuk melakukan task analysis ataupun untuk melakukan user analysis, sebenarnya ada beberapa metode beberapa teknik pengumpulan data ya. Jadi ada yang namanya observasi, ada yang namanya kuesioner, ada yang namanya interview. Kalau yang saya minta ke Anda kemarin saya minta Anda bikin persona dengan melakukan interview, yaitu salah satu teknik untuk mengumpulkan data. Jadi mungkin kalau interview ya modelnya Anda tanya jawab gitu ya. Sebelumnya Anda menyusun dulu nih pertanyaan-pertanyaan yang relevan terkait dengan konteks dan juga si usernya. Kalau observasi ini ya sebenarnya sering kita lakukan kok gitu. Kayak misalkan kita mau bikin sistem smart kasir gitu. Jadi kalau misalkan kita ke supermarket atau ke mall, kita mau ngedesain supaya kita nggak membutuhkan kasir di sana. Jadi bikin smart kasir, kita bisa nge-scan barcode sendiri, kemudian bayar langsung di mesin itu gitu. Nah, tapi kan sebelumnya kita ngelihat dulu kan, kita melakukan observasi. Biasanya si kasir itu cara kerjanya gimana sih? Nah, observasi di situ. Nah, kondisi saat ini, pandemi ini nggak mungkin kan kita melakukan banyak kegiatan di luar ruangan ya, apalagi ya kegiatan di luar ya, karena dibatasi sekarang ruang gerak kita. Nah, jadi mungkin untuk saat ini observasi ya Anda bisa mengingat-ingat kembali mungkin ya sebelum-sebelumnya bagaimana misalkan perilaku atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh objek yang mungkin Anda sedang teliti sekarang atau sedang dijadikan project sekarang gitu. Atau bisa juga Anda lihat video di YouTube gitu ya, gimana cara kerjanya kasir gitu, atau gimana cara kerjanya seorang apoteker, gimana cara kerjanya seorang akuntan gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu bahan kita untuk mengetahui
pekerjaan-pekerjaan ya atau task dari si usernya. Kemudian yang terakhir adalah kuesioner. Nah, kalau kuesioner itu mungkin Anda udah tahu ya. Kuesioner itu kan berarti kita menyusun beberapa pertanyaan yang kemudian nanti diisi oleh si usernya. Nah, tapi perlu diperhatikan, kadang kalau kuesioner ini mungkin sifatnya dia agak kita agak susah mengontrol siapa respondennya. Nah, sehingga kita perlu memfilter data-data yang masuk pada saat kuesioner. Jadi kalau misalkan kita mau bikin sistem akademik nih gitu ya, sistem akademik kemahasiswaan, sebenarnya kan lingkupnya adalah lingkup mahasiswa ya, ataupun mungkin lingkupnya lingkup dosen atau orang tua sebenarnya gitu. Nah, kalau misalkan ada profesi lain yang masuk atau user lain yang masuk gitu yang mengisi kuesioner gitu. Nah, itu perlu kita lihat gitu kerelevanan antara si responden itu dengan datanya kita gitu. Nah, jadi kita harus lebih cermat aja memfilter hasil dari si kuesionernya atau respondennya. Mungkin ini terutama kalau yang sifatnya online ya. Kalau misalkan kuesioner yang sifatnya kita nyebar kuesioner gitu kan, Anda mungkin tadi misalnya sistem akademik ya, Anda mungkin berada di lingkungan kampus ketika Anda mau membagikan kuesioner. Tapi biasanya kalau kita lempar itu, kalau misalnya kita menggunakan yang sifatnya online ya, pakai Google kuesioner gitu ya, Google Form, terus dibikin. Nah, itu kan itu agak random tuh ya si respondennya. Nah, itu perlu kita perhatikan. Jadi, task analysis ini sebenarnya berguna untuk menyediakan informasi dalam pengambilan keputusan, mengevaluasi desain dari sistemnya. Ya, jadi bahkan si task analysis ini nanti tuh dijadikan kita memfokuskan desain itu berdasarkan dari pekerjaan-pekerjaannya si user gitu. Jadi mereka melakukan pekerjaan apa sih? Melakukan mereka tuh biasanya melakukan fungsi-fungsi apa sih pada sistemnya mereka itu. Nah, itu kan jadi latar belakang kita ketika kita mau mendesain si antarmukanya. Nah, dari task analysis itu kita bisa tahu informasi apa aja. Jadi kita bisa tahu tujuan user melakukan tugasnya. Kemudian kita bisa tahu juga alur bisnis prosesnya. Kita bisa tahu juga alur kerjanya seperti apa gitu ya. Kita juga bisa tahu hubungan timbal balik antara objek dan tugasnya apa gitu. Kemudian kita juga bisa tahu penggunaan aplikasi lain mungkin gitu ya, atau sistem lain yang sebenarnya mungkin bisa nyambung atau bisa terintegrasi dengan sistem yang akan kita bikin. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik dari si usernya. Nah, pendekatan task analysis ini jadi bisa direpresentasikan. Task analysis ini melalui beberapa cara. Jadi ada yang menggunakan task decomposition, ada knowledge based technique, terus ada entity or object based analysis, dan banyak teknik lainnya. Cuman mungkin pada materi kita, saya hanya memfokuskan ke task decomposition aja. Ya, jadi saya nggak akan bahas knowledge base dan juga entity. Ya, jadi mungkin kalian bisa cari referensi yang membahas tentang dua metode itu. Nah, task decomposition itu artinya adalah dia akan melakukan pemisahan atau memecah suatu task itu menjadi beberapa subtask, atau biasanya task decomposition ini identik dengan hierarchical task analysis atau kita singkat HTA. HTA ini adalah suatu hierarki dari task dan subtasknya dan juga suatu rancangan atau plan dan syarat dari subtask tersebut. Contohnya aja kayak ini, jadi bentuknya HTA itu ada yang tekstual, ada juga yang bentuknya diagram. Tapi biasanya sih paling sering si HTA ini direpresentasikan dalam bentuk diagram. Nah ini kayak contohnya, kalau ini kan berupa deskripsi ya, jadi tekstual HTA description-nya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini kan sebenarnya plan-nya tuh berarti yang 0 kan, yang 0 ya. Jadi membersihkan rumah gitu. Nah, urutan tasnya apa aja gitu kan. Nah, ini adalah urutannya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat kan ya kayak flowchart ya, kayak kita bikin algoritmanya kan gitu, sekuensial gitu kan ya. Nah, sekarang kita lihat yang diagramnya. Contohnya di sini adalah task analysis untuk bikin secangkir teh. Nah, plan-nya kan berarti make a cup of tea nih.
Kemudian untuk bikin teh itu ya, untuk bikin secangkir teh ini apa aja sih yang dilakukan gitu. Nah, kita bikin dulu dari poin 1 sampai 6 nih, dari mulai mendidihkan air gitu sampai dengan menuangkan si tehnya. Nah, di sini kita juga perlu memikirkan gimana kalau misalkan si air panasnya belum tersedia, maka kita bikin subtasnya di sini ya, dari mulai ngisi air di kettle-nya gitu sampai dengan sampai dengan mendidih, nanti kemudian matikan gasnya gitu ya. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu didesain, perlu kita analisis gitu ya, dari tugasnya ini apa, tugasnya kan bikin teh nih. Nah, kita perlu analisis nih, kira-kira nanti untuk menghasilkan plan ini ada apa aja ya. Nah, terus misalkan di sini kalau misalkan ini tidak tersedia, apa yang harus dilakukan ya gitu. Terus kalau misalkan, nah kita lihat lagi yang ini. Nah, ya ini dia lebih detail lagi. Jadi ini kalau kita mau bikin banyak teh gitu ya, banyak cangkir teh gini. Nah, tadi kan dari 1 sampai 5, tadi nomor 1 kan kita jabarkan kalau ternyata air mendidihnya belum ada. Ternyata kalau misalkan airnya udah ada nih gitu, tapi kondisinya misalkan dia udah dingin gitu, apa yang dilakukan. Terus kemudian kalau kita mau menambahkan susu atau gula seperti apa. Nah, ini kan kita untuk tamu gitu misalkan ya. Nah, di sini ya diturunin lagi gitu. Jadi kita bikin di sini ada subtas dari masing-masing tasnya gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Mungkin Anda nanti bisa pelajari si HTA-nya. Jadi semakin Anda detail itu kan semakin bagus sebenarnya. Tapi ya itu tadi disesuaikan dengan Anda melakukan wawancara tadi ya. Jadi hasil dari pengumpulan data itu sangat penting makanya untuk dibikin dalam bentuk si task analisisnya ataupun user analisisnya. Nah, ini nggak akan saya terlalu jelasin. Kemudian ada yang namanya GOMS atau Goals, Operators, Methods, and Selection. Nah, jadi kalau GOMS ini sebenarnya merepresentasikan bagaimana merepresentasikan how to do it-nya. Ya, nah itu yang dibutuhkan oleh si sistem. Jadi bagaimana dia melakukan itu gitu loh. Ya, bagaimana si sistem itu dapat melakukan suatu goals. Nah, melakukan ya goals-nya. Jadi GOMS ini sebenarnya urutan dari goalsnya sendiri berarti tujuan dari usernya, menerangkan apa yang mau dilakukan. Jadi contohnya nih, misalkan goalsnya adalah mau mencari data di website misalkan ya, mau mencari data di website. Operator itu merujuk kepada proses kognitifnya atau aksi fisik untuk mencapai goal. Jadi contohnya, kan tadi dia goalnya adalah mencari data di web gitu ya. Nah, maka operatornya adalah dia memutuskan dulu search engine yang akan digunakan. Jadi lebih ke kognitif ya. Jadi memutuskan search engine yang akan digunakan, kemudian dia pikirin keyword yang akan dia masukkan apa pada search engine-nya. Nah, itu operator. Kalau metode itu adalah mendekomposisikan si goals menjadi sub goals. Jadi dia akan membreakdown si goals itu menjadi sub goals. Nah, jadi kalau misalkan kita mau rujuk ke goals dan operator yang di atas, maka untuk bisa tadi untuk nyari di search engine, maka dia harus melakukan drag mouse dulu ke field isian di search engine gitu kan ya. Kemudian tuliskan keywordnya, udah gitu tekan button search. Nah, itu teh metode. Nah, kalau selection itu adalah dia alternatif ketika terdapat lebih dari satu metode gitu. Jadi contohnya nih, kalau kita mau melakukan pencarian di search engine, itu pada saat kita eksekusi pencariannya itu bisa pakai klik button search atau bisa pakai tombol enter gitu kan ya. Nah, itu alternatif, itu selection gitu. Jadi setelah kita ngisiin keyword kemudian melakukan pencarian ya, dapat dieksekusi dengan menekan tombol enter pada keyboard atau menekan button search menggunakan mouse. Nah, itu selection gitu ya. Ini contoh dari GOMS-nya. Jadi ini misalkan kita goalsnya adalah copy teks dari file nih. Kita mau mengcopyin teks dari file. Operatornya berarti Anda kan yang pertama Anda harus pikirkan dulu teks apa yang akan dikopikan. Ya, operatornya. Sorry, ini untuk operatornya. Jadi Anda pikirkan teks yang akan dikopi kan gitu ya. Ya, jadi teks yang akan dikopi. Udah gitu nanti
apalagi teks akan di copy, udah gitu nanti blok gitu ya, tandai lah gitu ya, tandai teksnya gitu kan ya, tandai teksnya, kemudian salin gitu ya, salin atau copy teks tersebut. Copy teks tersebut. Nah, ini adalah operator. Nah, dari operator ini kemudian kita bikin metodenya. Jadi kita merumuskan nih aksinya gitu ya. Jadi dari operator ini kita rumuskan yang pertama adalah, nah ini udah jadi 2 selection ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi yang pertama itu adalah dia menggunakan mouse ya. Jadi dia pakai mouse. Jadi yang pertama kita pindahkan mouse ke button edit. Mungkin yang pertama tuh kita ini dulu ya, pindahkan kursor gitu ya, pindahkan kursor ke teks yang akan di copy gitu. Setelah itu pindahkan kursor kemudian di blok ya, blok. Udah gitu pindahkan kursor ke edit menu, setelah itu pilih copy gitu kan ya. Nah, kalau misalkan yang pakai function sama berarti langkahnya pindahkan dulu kursor ke bagian teks yang akan dikopikan. Setelah itu Anda blok gitu ya, atau di blok ya, di highlight lah. Highlight teks yang akan di copy. Setelah itu tekan tombol Ctrl plus C. Nah, itu adalah metodenya. Mungkin udah bisa difahami. Nah, selection berarti kan dia menjelaskan bahwa rule yang pertama atau metode yang pertama itu jika memang tangan si pengguna itu sudah berada di mouse. Kalau selection yang kedua, yang kedua itu yang pakai tombol ya, function key, jika memang saat itu si user tangannya sudah ada di keyboard. Seperti itu untuk GOMS. Atau contoh lain lagi, mendelete kata pada kalimat nih. Nah, kita lihat operatornya apa? Operatornya ini kita pikirkan dulu. Operatornya kita pikirkan dulu kata yang akan di-delete gitu ya, kata yang akan di-delete. Pikirkan gitu kan ya, karena kognitif kan, pikirkan kata yang akan di-delete. Kemudian udah dipikir kata yang akan di-delete, terus apa ini harus dilakukan? Nah, nanti misalkan kemungkinannya kan ada 2 ya kalau kita mau nge-delete, bisa pakai delete menu ya kan, atau bisa pakai tombol backspace atau tombol delete gitu ya, tombol delete. Nah, jadi nanti di sini klik mouse gitu, yang ini ya, merujuk ke sini ya, berarti langsung sini. Klik mouse, kemudian drag cursor over text dan select menu. Ini berarti untuk selection yang pertama. Ya, atau saya bilangnya metode yang pertama. Yang ini berarti untuk metode yang kedua gitu. Tapi kita harus ada ini dulu kan ya. Nah, setelah itu karena kita udah tahu nih operator yang harus kita lakukan tuh ini gitu ya. Jadi saya udah tahu nih gambarannya gambarannya itu ini gitu kalau mau eksekusi. Selanjutnya kita menyusun si metodenya. Jadi kita sekarang breakdown si goal itu jadi sub goal ya. Yang pertama adalah ketika untuk selection yang menggunakan menu option. Nah, menggunakan menu option, maka stepnya apa? Nah, stepnya kan berarti kita arahkan kursor dulu gitu, misalkan ya, arahkan kursor dulu ke bagian kata yang akan di delete gitu ya, arahkan kursor misalkan gitu ya, arahkan kursor ke kata yang akan di delete. Terus yang kedua di block atau di highlight gitu ya, di block atau highlight kata tersebut. Setelah itu pindahkan kursor ke ke bagian menu ya, kemudian pilih delete ya, benar kan, ada delete, pilih delete option misalkan gitu, pilih delete option, udah selesai kan. Nah, kalau kita mau pakai delete key, mungkin langkah 1, langkah 2 sama, langkah 3-nya karena udah di blok, di highlight bagian itu, nah pindahkan si tangan user ke keyboard, kemudian tekan tombol delete.
Nah, itu metode yang keduanya. Sehingga selection rules-nya yang pertama itu dilakukan kalau kita mau pakai yang menu option, itu dilakukan jika menu option itu kan berarti dia sekaligus ya ngedelete-nya kan. Ketika jumlah datanya adalah berjumlah banyak. Ketika datanya berjumlah banyak. Kalau misalkan mau pakai yang delete key, jika jumlah katanya, jumlah letternya atau hurufnya itu sedikit. Ya, jadi ini selection itu tergantung kebutuhan atau kondisi. Tergantung kondisinya gitu selection itu. Atau mungkin kalau yang di kasus ini ya, dia delete key-nya nggak di highlight dulu gitu. Jadi kalau saya mau ngeblok tuh, kalau kita nge-delete kan biasanya kita blok dulu gitu satu katanya terus akan delete ya. Kalau di sini dia arahkan dulu ke katanya. Misalnya saya mau ngarahin kata di blok ini ya, kata pindahkan. Nah, saya arahkan ke sini gitu, nanti dia hapusnya per huruf. Nah, kalau di sini ya to delete each letter katanya gitu. Berarti kalau misalkan kayak gini kita bisa bikin 3 metode sebenarnya. Ya, kita bisa bikin 3 metode nih. Mungkin yang saya bikin ini bisa jadi metode ketiga. Metode ketiga gitu ya. Kalau pakai metode ketiga ini nggak ada masalah sih sebenarnya, kalaupun banyak juga nggak ada masalah kan, karena di blok dulu semua langsung kita delete kan gitu. Nah, kalau di sini mah kan karena si metode yang kedua ini ketika dia mah ngedelete-nya satu-satu kan, jadi ngedelete-nya satu huruf, makanya di sini dia bilang kalau pakai yang menu itu kalau misalkan jumlah datanya banyak, maksudnya si jumlah huruf yang akan di-delete-nya banyak, itu akan lebih efektif gitu. Tapi kalau selection kedua itu jika memang si jumlah katanya sedikit gitu, jumlah hurufnya sedikit, jadi kita bisa hapus per huruf menggunakan tombol delete. Nah, itu untuk GOMS, mudah-mudahan bisa difahami. Berikutnya lagi ada KLM atau Keystroke Level Model. Nah, kalau Keystroke Level Model ini dia merepresentasikan task analysis itu berupa prediksi eksekusi waktu eksekusinya. Ya, jadi tuh kalau pakai KLM itu kita bisa memprediksi berapa eksekusi waktu untuk proses interaksinya. Saya pernah bilang kan ke kalian terkait terkait proses kalau kita mau bikin interface itu kita harus memperhatikan berapa lama nih dia mengeksekusi suatu interaksi atau suatu fitur tertentu. Nah, itu tuh kalau di task analysis metodenya adalah KLM gitu. Nah, di model KLM ini dia bagi jadi beberapa notasi atau simbol. Jadi ada yang namanya keystroke. Keystroke itu adalah ketika di mana si user itu menekan tombol keyboard itu K atau keystroke gitu ya. Jadi ketika si user menekan tombol keyboard termasuk shift dan tombol lainnya itu adalah masuk ke simbol K. Nanti ada estimasi waktunya. Jadi si K itu estimasi waktunya berapa gitu ya. Nah, kalau B itu adalah penekanan tombol mouse. Ya, jadi kalau B itu penekanan tombol mouse. Kalau di tabelnya mungkin agak sedikit berbeda. Saya masuk ke tabelnya aja ya. Nah, jadi ada operator name-nya tadi ada K itu adalah keystroke ya. Tadi, jadi ketika kita menekan single key or button. Jadi ketika Anda menekan tombol di keyboard gitu, itu adalah waktu yang dibutuhkan itu adalah 0,35 detik rata-rata. Ketika Anda ngetik untuk yang skill typist itu 55 word per minute. Ya, jadi yang skill typist itu yang kecepatan dia ngetiknya itu 55 kata per menit, itu tuh dia butuh waktu 0,22. Mungkin kita yang termasuk skill typist kali ya. Kalau yang kalau yang average typist itu yang kira-kira dia ngetiknya mungkin 40 kata per menit itu dia butuh waktu 0,28 detik. Ya, jadi ketika dia mau ngetik huruf K gitu. Nah, dia butuh waktu 0,8. Kalau user yang benar-benar unfamiliar dengan keyboard itu 1,20 detik. Nah, kemudian waktu dibutuhkan untuk ngeklik gitu ya, ngetik
Shift atau Control key yang lainnya, Caps Lock, Tab, Control, Alt, dan yang lainnya, itu butuh waktu 0,08 detik, 0,08 detik. Oke ya. Selanjutnya ada yang namanya pointing. Kalau yang di slide ini disebutnya B sih dia ya, disebutnya B. Nah, kalau pointing itu adalah berarti dia memposisikan mouse gitu ya, memposisikan mouse ke target pada display. Jadi kayak misalkan saya memposisikan ke huruf P, itu namanya pointing. Itu tuh butuh waktu 1,10 detik, 1,10 detik. Kalau klik gitu ya, nah berarti 0,20 detik. Ya, sorry, berarti yang B ini adalah P1 kalau di tabel ya. Sementara kalau H itu adalah homing hand on keyboard or other device. Jadi kalau homing itu adalah perpindahan tangan ke keyboard atau perpindahan tangan ke mouse, itu 0,40 detik waktunya homing. Kalau D itu adalah draw line using a mouse ya. Itu tergantung dari panjangnya garis yang dibuat oleh si pengguna. Jadi mungkin ini kita perlu melakukan estimasi panjang garisnya gitu ya, kita ujikan, nanti kita baru bisa estimasi. Nah, yang M itu adalah mentally prepare ya untuk melakukan sesuatu. Jadi kayak misalkan tadi melakukan search data, nah, dia kan mempersiapkan diri dulu kan, data apa yang mau saya cari gitu, keywordnya apa. Nah, itu butuh waktu 1,35 detik. Dan yang R itu adalah respon system. Ya, respon system ini biasanya sih tergantung dari si masing-masing tasnya ya, eksekusinya gitu. Jadi kalau si sistem respon ini kita nggak bisa definisikan waktunya, jadi tergantung dari masing-masing tasnya, masing-masing respon time-nya. Jadi kemungkinan kan akan beda-beda ya sistem respon time. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Jadi time execute itu kita jumlahkan dari mulai time keystroke sampai dengan time respon. Nah, kita coba lihat contohnya. Misalkan di sini, aduh maaf ini font size-nya nggak sama. Misalkan kita mau menginsert karakter di Microsoft Word nih. Jadi misalnya ada kata-kata running through the streets naked is normal. Nah, kan nggak normal ya sebetulnya. Nah, harusnya ditambahkan kata not, disisipkan kata not itu berarti di sebelum normal di sini kan. Nah, maka kita coba estimasikan waktunya berapa berapa detik nih untuk mengetik gitu ya atau menambahkan kata not di Word itu. Nah, yang pertama adalah pasti mentally prepare dulu kan. Mentally prepare dulu karena kan kita mau menentukan not ya, berarti kan ini not normal. Jadi ketika Anda berpikir ini not normal, nah itu mental prepare di situ kita butuh 1,35 detik. Ya. Jadi Anda berpikir untuk menambahkan kata not di antara is dan normal itu mentally prepare di 1,35. Kemudian saya pindahkan tangan saya ke mouse, berarti homing. Homing waktunya tadi 0,40. Nah, setelah itu saya posisikan mouse ke sebelum kata normal gitu kan di sini ya. Nah, itu berarti position. Tadi ya pointing namanya. Pointing atau P itu 1,10. Kemudian kan saya klik ya. Nanti saya klik di sini kan supaya kursornya gitu ya diam di situ kan. Klik begitu, itu berarti P1 butuh waktu 0,20 detik. Kemudian udah gitu kan berarti saya nambahin kata not kan. Berarti homing nih. Saya pindahin tangan saya dari mouse ke keyboard. Nah, makanya di sini ada homing 0,40. Selanjutnya adalah mentally prepare. Mentally prepare lagi, kenapa? Kan saya mau menambahkan kata not. Not itu berarti butuh huruf apa aja gitu kan ya. Nah, itu mentally prepare. Jadi ditambahkan mentally prepare di sini 1,35. Nah, not itu berarti kan kita tekan tombol E, N, O, T, dan spasi tentunya. Karena kalau enggak nanti jadi not normal dalam satu kata. Nah, sehingga di sini type N, anggap aja bahwa kita yang skill typist atau good typist tadi ya, yang waktunya adalah yang 0,22. Nah, berarti di sini satu-satu Anda jabarkan. Ya, dari mulai N, O, T, dan spasi. Tentunya harus ada spasi. Jadi masing-masing 0,22. Kemudian Anda jumlahkan ini. Anda jumlahkan. Nah, kita dapat 5,68 detik hanya untuk menambahkan kata not atau menginsertkan kata not di sini. Gitu ya, paham ya sampai sini ya.
kita coba lagi jika contohnya adalah mau mendelete kata not di sini. Ya, nah ini kemungkinan karena mendelete tadi kita ada dua metode ya, ada yang ngedelete-nya satu-satu atau kita delete satu-satu pakai tombol delete di keyboard atau kita ngedelete-nya pakai menu option. Oke, jadi yang atas ini metode yang pertama ini adalah yang kita mau ngedelete-nya pakai tombol. Jadi satu-satu. Ya, berarti kalau ini mah dia di delete-nya adalah masing-masing huruf gitu ya. Nah, maka apa yang pertama dilakukan? Mentally prepare dulu kan ya, karena kan kita harus cari dulu, oh ya, not itu ada sebelah mana ya. Mentally prepare dulu. Setelah mentally prepare, udah gitu kita pindahkan kan ya, tangan kita ke mouse itu berarti homing 0,40. Udah gitu, ini kan tangannya udah di mouse nih gitu. Kemudian arahkan ke sini gitu kan ya. Nah, arahkan di sini berarti pointing atau 0, ini pointing ya 1,10. Setelah itu klik di sini kan. Klik di sini supaya kursornya diam di situ. Berarti P1 itu 0,20. Nah, setelah itu kondisi saya karena ini pakai keyboard berarti homing, pindahkan tangan saya dari mouse ke keyboard. Berarti homing itu 0,40. Nah, kemudian saya delete satu-satu kan. 1, 2, 3, 4 karena ada spasi. Spasinya kan kita buang 1. Maka di sini 4 dikali K keystroke-nya. Tadi kita pakai yang good type. Jadi 4 dikali 0,22. Makanya di sini dapatnya 0,88. Totalkan ini sehingga kita dapat 4,33 detik. Oke ya. Nah, kalau yang bawah berarti ketika kita mau ngedelete-nya pakai menu option. Nah, sama mentally prepare dulu, kemudian kita gapai mouse-nya ya. Udah homing saya posisikan ke sini kalau sekarang. Nah, karena saya mau ngeblok gitu kan ya. Di sini berarti pointing 1,10. Kemudian karena kalau ngeblok kan berarti kita tekan di sini, ya kan, mouse-nya tekan. Lepas di sini kan? Ya. Nah, ini tuh berarti satu kejadian. Nah, jadi pada saat kita ngeblok gitu, pada saat ngeblok kan kita tekan mouse kita ke bawah. Nah, maka di sini half P1. P1 itu kan harusnya 0,20 nih, harusnya 0,20. Nah, karena kita mau ngeblok, jadi ini 0,10. 0,10. Jadi pada saat kita tekan ini 0,10. Nah, kemudian kita blok kan segini, mouse kita gerak. Nah, itu berarti positioning kita. Yang P positioning itu 1,10. Di sini dilepas kan jari kita dari mouse, ya lepas gitu kan. Nah, berarti ini adalah half P1 yang di atas tadi. Jadi 0,10-nya di situ. Nah, setelah itu baru ke delete key ya. Nah, ke delete key berarti homing, pindahkan tangan kita dari mouse ke keyboard. Pindahkan tangan kita dari mouse ke keyboard. Berarti homing, kemudian tekan tombol delete. Sekaligus, berarti sekali kalau ini kan ya, keystroke 0,22. Nah, ini totalnya adalah 4,77 second. Gitu. Oh, sorry. Berarti yang ini, maaf ya. Yang ini tuh bukan pakai file menu ya, tapi tetap pakai tombol delete tapi di blok dulu gitu. Mungkin sama kayak yang tadi sebelumnya kita bikin ya. Jadi kalau Anda perhatikan ternyata lebih cepat yang 4,33 yang dia ngedelete per huruf. Tapi ini hanya untuk 4 karakter doang kan ya, not 4 karakter dengan spasi. Jadi kalau misalkan karakternya banyak, mungkin kalau karakternya banyak ini mungkin gak akan optimal. Gak optimal nanti gitu, karena waktu ini pasti akan lebih lama nantinya. Ya kan, kalau misalkan yang mau kita delete bukan kata tapi kalimat misalkan gitu ya. Bukan satu kata tapi lebih dari satu kata, maka kemungkinan ini kan akan lama gitu. Nah, sehingga ini akan lebih efektif yang ini. Nah, makanya tadi perlu selection. Oke, nah berikutnya kita coba latihan bikin HTA ya. Dan juga mungkin nanti kita coba latihan membuat GOMS dan juga KLM. Nah, kita coba latihan dulu sebelum nanti akan diimplementasikan ke project akhir
dari masing-masing kelompok. Nah, sekian presentasi dari saya, materi kita hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.